Yo minasan, chapter 1146 One Piece telah rilis dengan judul Sebuah Kegaduhan Dalam Keheningan, di mana pada chapter kali ini perang besar akhirnya dimulai dari 3 Holy Knight yang menyerang secara terang-terangan. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1146 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-31, kami berhutang nyawa padamu. Tolong izinkan kami melayanimu. Di mana Ulti ingin menjadi bawahan Yamato karena telah menyelamatkan dirinya dan saudaranya Pitan. Tertulis pada panel awal, pertemuan dengan musuh. Chapter pun dimulai di mana Usopp bertanya, siapa itu? Secara bersamaan, Jinbe dan Nami mengatakan jika itu adalah penyusupnya. Mendengar itu, Kowloon pun heran. Jinbe menjelaskan jika para penyusup manusia tersebut yang dengan mudah mengalahkan para penjaga istana. Nami lalu bertanya, apa yang diinginkan Gunko? Serta yakin bahwa Gunko adalah dalang dari penculikan anak-anak. Namun bukannya menjawab, Gunko justru kembali bertanya, apakah mereka barusan menganggapnya sebagai manusia? Membuat Brook heran dengan pertanyaan Gunko. Kemudian Gunko mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa. Mendengar itu, Usopp pun berkata, jika cara bicara Gunko mirip seperti Enel dan salah satu dari Tenryubito. Nami lalu bertanya, mengapa seorang dewa datang mengejar anak-anak Elbaf? Dengan tegas, Kowloon memberitahu Gunko bahwa anak-anak tersebut adalah temannya. Kemana Gunko akan membawanya? Kowloon meminta agar Gunko segera melepaskan semuanya. Gunko lalu menatap Kowloon dan berkata bahwa anak kecil seperti Kowloon seharusnya tahu kapan harus diam. Menurut Gunko, bahkan orang seperti mereka tidak bisa melakukan penculikan yang rapi. Itu karena ukuran dari targetnya yang luar biasa besar. Bersamaan dengan itu, kita lalu diperlihatkan salah satu monster yang telah ditumbangkan oleh Franky Minasan. Gunko melanjutkan perkataannya bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa menuju tanah suci adalah dengan membuat anak-anak tersebut berjalan sendiri menuju ke kapal. Mendengar kata tanah suci, Nami terkejut dan bertanya, apakah maksud Gunko adalah Marijoa? Begitupun dengan Jinbe yang bertanya, apakah Gunko adalah Tenryubito? Mendengar itu, Usopp langsung terkejut karena menurutnya Tenryubito adalah yang paling buruk. Bahkan, Brook sangat khawatir karena bisa saja pangkat Gunko lebih tinggi lagi, yaitu seorang Holy Knight. Dan Gunko pun membenarkan perkataan Brook. Wah, kenapa Gunko santai saja ya melihat Brook Minasan? Bukannya Gunko ngefans sama musiknya Brook? Ketika Usopp bertanya, apakah Gunko ingin menjadikan anak-anak Elbaf sebagai budak? Panah Gunko pun menyerang Usopp dan terus mengejarnya. Membuat Nami langsung mengeluarkan Zeus dan langsung menyerang menggunakan Thunder Shark Tempo. Namun dengan kekuatannya, Gunko justru membalikan Zeus untuk menyerang Nami Minasan. Gunko lalu berkata bahwa dunia ini memang sudah ditakdirkan untuk lenyap suatu hari nanti. Karena begitulah seharusnya yang terjadi. Nami terus berlari dari kejaran Zeus. Sialnya, dia pun terkena serangannya sendiri, di mana petir menghantam tubuh Nami Minasan. Beruntungnya, karena yang terkena petir itu adalah Brook. Zeus yang sudah ketakutan pada Nami langsung berterima kasih kepada Brook. Gunko melanjutkan perkataannya bahwa beberapa dari kaum manusia menyadari apa yang akan terjadi, sehingga mereka memastikan agar seluruh dunia mengetahui hal tersebut. Dan kita pun diperlihatkan Cloudy Clover, Nico Olivia, dan Dr. Vegapunk.
Lalu dengan cepat, Usopp pun langsung menyerang Gungko menggunakan kabutonya sembari berteriak jika dia tidak takut dengan Tenryubito. Usopp lantas berhasil meledakkan tubuh bagian atas Gungko minasan. Melihat tubuh bagian atas Gungko hancur, Nami pun terkejut dan menganggap bahwa Usopp sangat keterlaluan, membuat Usopp langsung meminta maaf. Namun, beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan bagaimana tubuh Gungko yang mulai beregenerasi sehingga Nami yang tadinya kasihan langsung ketakutan karena menurutnya itu sangat menyeramkan. Bahkan Brook mengaku jika melihat orang mati yang bangkit itu sangat mengerikan. Di saat wajah Gungko mulai pulih, Nami dan Usopp semakin terkejut. Lalu Gungko mengatakan, ketika dimulai, semuanya tidak bisa dibatalkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Gungko pun langsung menyerang Usopp. Namun dengan cepat, Nami menggenggam panah Gungko yang menyerang Usopp. Gungko kembali melanjutkan perkataannya bahwa hitungan mundur telah dimulai, di mana dunia ini sudah terseret dalam tembakan pembuka dari perang besar yang akan datang. Konon katanya, loyalitas para raksasa akan sangat mempengaruhi jalannya konflik tersebut. Kita pun diperlihatkan di mana bajak laut raksasa yang membantai para monster, sedangkan Luffy dan Loki menjadi gendut karena memakan semua makanan yang tersedia. Nami lalu protes karena menurutnya perang dunia tidak mungkin terjadi. Jinbe pun berkata bahwa rencana Holy Knight menculik anak-anak untuk dijadikan sandera agar bisa menundukkan Elbaf adalah sebuah perbuatan yang sangat pengecut. Gungko pun lalu bergerak menyerang sembari berkata bahwa dia hanya menjalankan misi. Bisa jadi semua itu sia-sia. Gungko juga tidak terlalu paham dengan konsep sandera, karena menurut Gungko, nyawa beberapa anak sama-sama tidak berharga seperti sampah. Membuat Nami sangat marah mendengar hal tersebut. Di saat Kolon meneriaki Gungko sebagai monster, dengan cepat arah panah Gungko melilit leher Kolon lalu menariknya. Bersamaan dengan itu, Jinbe dan Brook pun bersiap untuk menyerang. Namun dengan cepat, Gungko justru menyerang menggunakan Aloe Faded Arrow, sehingga Jinbe dan Brook justru menyerang satu sama lain. Lalu dengan cepat, Gungko menendang Nami dengan sangat keras. Melihat itu, Usopp pun langsung menyerang Gungko. Namun sialnya, karena Gungko justru menghantam rahang Usopp menggunakan lutut dengan sangat keras. Wah, rasanya pasti sangat sakit ya, minasan. Kemudian, Gungko menghubungi Killingham. Apakah semuanya sudah siap? Killingham pun berkata bahwa jaringan komunikasi Elbaf sangat terbatas. Tapi mereka punya alat komunikasi di titik penting pada tiap desa. Kita lalu melihat Killingham yang tangannya tampak tergigit oleh Kiba. Membuat Killingham pun langsung membanting Kiba dengan sangat keras, sehingga satu taring Kiba patah dan tidak sadarkan diri, minasan. Angel lalu berkata bahwa dia tidak bisa bergerak, sehingga Killingham mengatakan jika itu karena Killingham menggunakan teknik sleep paralysis. Killingham pun akhirnya menemukan siput komunikasi raksasa. Dia lalu menyuruh Sommers untuk berbicara menggunakan siput tersebut karena menurutnya pesannya akan menyebar ke seluruh dunia. Di sisi lain, Sommers yang menyetujui lalu meminta waktu sebentar karena Saul telah berlumuran darah di hadapan Sommers dan sebentar lagi akan tumbang. Sommers mengetahui jika Saul adalah mantan Vice Admiral, namun Sommers mengira jika Saul telah mati dalam insiden O'Hara. Dengan nafas yang tersengal, Saul berbisik agar Robin dan Chopper tidak bergerak serta membiarkan mereka untuk tetap bersembunyi di rambutnya. Saul ingin agar Robin dan Chopper menyelamatkan anak-anak Elbaf. Kemudian Saul pun tumbang di hadapan Sommers yang tertawa, membuat Robin tidak kuasa mendengarnya. Lalu Sommers mengatakan bahwa seharusnya mereka menghentikan omong kosong damai dengan membuat sekolah dan perpustakaan. Karena menurut Sommers, para raksasa itu ditakdirkan menjadi pejuang. Apalagi dulu kekuatan bangsa Elbaf sangat mengguncang dunia.
mereka seharusnya menjadi tentara bayaran untuk pemerintah dunia. Kemudian, dengan wajah yang marah, Sommers berkata bahwa Raja Harald, si bajingan itu, telah menghancurkan segalanya. Tertulis pada panel akhir, apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang raja yang mulia. Dan chapter 1146 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apakah Holy Knight berhasil membawa kabur anak-anak Elbap menuju ke Marijoa? Jika benar, maka perang akhir ini tentunya akan terjadi di Marijoa. Tapi seharusnya itu sangat sulit dilakukan oleh para Holy Knight karena keberadaan Luffy, Loki, dan Gaban di Pulau Elbaf yang pastinya bisa menghentikan penculikan tersebut. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter selanjutnya untuk mengetahui perkembangan perang besar di dunia One Piece yang kita nantikan. Dah.